Ketika pidato di Gerindra, Prabowo kan mengatakan teriak berapa kali itu hidup Jokowi. Muji-muji Pak Jokowi. Nah, sementara kan mereka berbulan-bulan, setahun, ya kan, ingin memisahkan antara Prabowo dengan Jokowi. Kok waktu saat Gerindra itu dia lihat ini bukan makin jauh, makin kental, makin merapat, makin melekat. PDI mendapatkan musibah, ya kan? Hastoknya sendiri malapetaka. Nah, jadi malapetaka dengan musibah ini ketemu. Saya tahu betul dalam proses ini leading itu PDIP. Kalau ngarang itu 1000 video bisa, namanya ngarang. Kamu inilah, nggak usah heran, namanya ngarang. Soal ini teriakan Hasto, Bang. Nah, itulah kita tunjukkan dulu. Kita tunjukkan dulu videonya ke Abang, ya kan. Ini buat nggak usah di biar Abang lihat. Ini kan yang jadi gini, para pemirsa kan seperti Abang sudah bilang ada video-video yang dipersiapkan ketika nanti Hasto masuk akan dibongkar, ya kan. Kasus-kasus dan apa yang dibalik peristiwa politik hukum yang terjadi. Waktu diwawancara di podcast senior kita Bang Akbar Faisal, Mas Hasto udah keluarkan satu poin, yaitu apa namanya KPK. Soal Jokowi lah yang meminta KPK mentersangkakan Anies. Nah, itu waktu di podcast Akbar Faisal, dan ya orang-orang nggak terlalu bikin gejolak karena kata banyak sekali orang apa yang baru dari itu kan, itu udah laporan Tempo udah segala macam, udah banyak yang mengulas itu. Nah, ini ada yang kedua, Bang, ini video yang kedua yang mungkin Abang perlu lihat juga. Saya ingat ketika saya bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka menjelang Mas Gibran dan Mas Bobi mau mencalonkan sebagai wali kota Solo dan wali kota Medan. Satu, saya mengatakan kepada Pak Presiden Jokowi sekaligus untuk menguji keseriusan beliau di dalam mencalonkan anak dan menantunya. Maka ketika terpilih menjadi wali kota, amanlah dari berbagai persoalan hukum karena KPK sudah dilemahkan. Jadi dari keterangan saya, yang saya pertanggungjawabkan secara hukum, secara politik, yang saya pertanggungjawabkan di atas Tuhan yang Maha Kuasa tentang kebenaran pernyataan saya ini, meskipun tanpa bukti, rakyat Indonesia bisa mengetahui bahwa pelemahan KPK dilakukan oleh Presiden Jokowi. Jadi ini pernyataan Hasto ini aneh banget. Saya tahu betul dalam proses ini leading itu PDIP. Yang leading itu di dalam proses menggolkan Firly, proses revisi Undang-Undang KPK, menterinya dari PDIP, dan yang leading itu PDIP. Menteri di PDIP maksudnya Menkumham. Menkumham kan? Profesor Lauli. Ya kan, Lauli yang datang ke DPR. Dan mereka happy semua kan? Jadi apa yang salah? Jokowi katanya ini adalah Jokowi yang karena ini adalah revisi undang KPK adalah instrumen memperlemah KPK dan itu perintah dari Jokowi. Sabar, Bang. Itu kan Hasto. Buktinya kan yang namanya Loli sebagai orang yang langsung bertanggung jawab, kita belum dengar komentarnya. Bener nggak dia ada Hasto ngapain? Nggak ada hubungannya Hasto ini dengan Sekjen partai kan, Sekjen, Bang. Iya, sekjen, tapi kan ini menteri. Yang membawa ini kan ke DPR bukan sekjen. Yang membawa ini rancangan ini kan menteri. Ini dalam rapat kecil pun PDIP yang leading. Jadi kok sekarang jadi gini lah ya. Oke, sebagai presiden katakanlah ada instruksi ke kita bayangkanlah seperti itu kepada menteri. Menteri sampaikan ini ke DPR. Kalau memang pada saat itu di PDIP nggak setuju seperti cerita Hasto, ya jangan terlibat dong, jangan lead di dalam case ini. Nah, jadi jangan ketika sudah ada kasus gini cuci tangan, ya kan? Seolah-olah kita tidak ikut. Ya nggak bisa, gimana tidak ikut? Saya kan ada di situ. Iya kan? Nah itu bantahannya. Oh kalau pakai demi Tuhan demi apa boleh aja. Orang kan gampang aja. Lisannya demi Tuhan artinya menolak. Artinya sudah mencapai puncaknya.
kebencian kepada Jokowi Tapi kan. masuk akal nggak bang? Apa informasinya Hasto ini masuk akal? Nggak masuk Bang? akal. Nggak masuk akal sama sekali. Pak ini untuk melindungi dua anaknya yang tidak inilah. lama lagi akan jadi kepala daerah. Ya, Makanya nggak ada- dipreteli dulu Nggak ada undang-undangnya, dilemahkan. hubungannya. Ini kan sekarang semua mau dikait-kaitkan. Ini Koni sama Hasto ini setali tiga uang. Kaitkan sana, kaitkan sini. Jago mengkait-kaitkan ini. Iya kan? Apa hubungannya kita revisi undang-undang dengan penggantian KPK itu memang harus diganti. Masa waktunya sudah selesai. Iya kan? Kalau revisi undang-undang pemilu masuk akal bang. Tapi ini kan revisi undang-undang KPK yang dituduh Hasto. Lah mau ngapain? Iya kan? Toh kalau justru menurut saya lebih serem lagi. Revisi ini lebih dahsyat lagi sebenarnya. Kita memang mengatakan dulu, masa KPK nggak ada SP3? Gila lo, orang pasti bersalah kan nggak bisa. Hasto sendiri ini kan sekarang senang nih ada SP3 KPK. Masih ada peluang untuk dia. Kalau nggak lo seumur hidup lo di penjara. Nggak seumur hidup juga dong, Ya Bang. artinya lama di penjara. Iya. Tapi kalau nanti dilihat bahwa Emang pedagang narkoba, Hasto. ya kan, dengan ada revisi undang-undang KPK, KPK bisa mengeluarkan SP3. Ya di pengadilan nanti kan Iya. ternyata dia tidak bersalah. Atau dalam penyidikan selanjutnya dia tidak bersalah. Ada SP3. Kalau nggak ada SP3, pakai apa? Mau membebaskan Hasto dari penjara. Ya kan, dari tersangka. Kan nggak ada. Bang, tapi ini kan salah satu video yang mungkin ya, yang sempat digadang-gadang akan dikeluarkan nanti sebagai senjata untuk membuka. Bisa. Kalau ngarang itu 1000 video bisa. Namanya ngarang. Kamu inilah. Nggak usah heran. Namanya ngarang. Bang, tapi ini untuk kategori video bongkar-bongkar aib itu, ini video yang cukup menggelegar Bang informasinya Bang? Enggak lah. Orang ketawa aja. Iya kan? Kenapa Bang? Ini nggak cukup menggelegar kenapa? Ya kan begini, aku sama Budi jalan, kita nanganin satu hal. Tahu-tahu di tengah jalan pembagian nggak merata. Kau teriak-teriak kan? Kata orang, kau udah kejepit teriak. Waktu kau dapat enak, kau nggak teriak kan gitu. Teriak dong dari awal. Ketika Jokowi bilang begitu sebelum ada kasus, sebelum jadi tersangka, sebelum teriak aja. Sekarang baru teriak. Kalau nggak ada dikarang. Terus siapa? Dia tahu juga model Jokowi nggak bakal bantah-bantah seperti ini. Ya kan didiemin aja sama Jokowi. Ada bantah-bantahan juga lucu. Bagi Jokowi udah cerita aja lah, kau suka hati kau. Yang penting ada bukti nggak? Itu kan Jokowi sikapnya seperti itu, gitu ya. Nah jadi banyak karangan ini, cerita, ya kan? Cerita namanya. Lama-lama nanti jadi dongeng. Nah ini, yang kita takutnya begitu. Betul. Bang, tapi kan kemarin beberapa pimpinan PD Perjuangan, ketua DPP-nya misalnya Bang Roni Talapesi yang untuk merespon ya ditangkapnya Hasto, ini memvonis bahwa ya ini bagian dari kriminalisasi, bagian dari politisasi. Hasto pun dalam doorstopan kayak gitu ya, Mat ya. Abang menurut Abang gimana? Enggak ada. Dia kan dituduh menghalangi penyidikan. Dan itu sudah terbukti kan. Ketika Harun Masiku mau ditangkap di PT IKA. Ya kan? Kemudian tidak jadi. Dan kalau kita bicara Firly ini kan betul-betul supportnya dari PDIP menjadi ketua KPK. Iya. Dan sudah dibongkar kan oleh beberapa komisioner KPK bahwa Firly termasuk yang menghambat pemeriksaan penangkapan Harun Masiku kan? Gitu. Ya, jadi apa dikaitkan dengan Jokowi, dengan anak Jokowi yang menikmati itu siapa? Iya. Enggak, tapi penangkapan Hasto ini kriminalisasi menurut Abang gimana? Gak ada. Ini Politisasi. dengan bukti-bukti aja semua. Kriminalisasi di mana? Gak ada menurut saya. Justru terbalik sekarang. Hasto dan PDIP itu ingin mengkriminalisasi KPK. Gitu loh. Iya Bang. Ya. Nah ini aku mau baca ini Bang. Semua lah kau baca. Tunggu dulu. Tweetnya bagus sih Bang. Ada tweet. Mana ya? Coba kau nanya dulu Mat sambil aku cari tweetnya Mat.
pencalonan. Pernyataan Hasto ini aneh banget. Saya tahu betul dalam proses ini leading itu PDIP. Kalau ngarang itu 1000 video bisa, namanya ngarang. Kamu inilah, nggak usah heran, namanya ngarang. Fir'aun itu kalau kejepit duduk ke sana sini. Begini, ini kan sebenarnya kaget orang ketika pidato di Gerindra, Prabowo kan mengatakan teriak berapa kali itu hidup Jokowi. Muji-muji Pak Jokowi. Nah sementara kan mereka berbulan-bulan, setahun, ya kan, ingin memisahkan antara Prabowo dengan Jokowi. Kok waktu saat Gerindra itu dia lihat ini bukan makin jauh, makin kental, makin merapat, makin melekat, ya kan? Nah cari jalan apa? Oh ini ada satu momen, salah satunya ini apa namanya retreat. Ya. Udah kita nggak usah ikut, sekaligus menunjukkan sikap. Oke. Gitu ya, kalau kamu memang masih sama Jokowi, ya udah kita jalan sendiri. Itu. Tapi saya dengar terakhir diam-diam banyak juga itu dari kepala daerah PDIP yang sekarang sudah mulai ikut. Ya, kebanyakan standby, Bang. Kebanyakan standby Ya, di Magelang. standby. Tapi ada beberapa yang juga ikut. Iya. Nah, kemudian ada satir juga nih di ada inilah ya dugaan-dugaan dan tuduhan-tuduhan sebenarnya di media sosial beberapa tokoh digital lah menganggap bahwa wah ini ada yang pihak yang kompromis, ada yang quote unquote berusaha mengkhianati ya, Main dua kaki, berkonspirasi. Ya sebenarnya dan begini. kebanyakan itu dari Jawa Tengah lagi-lagi nih ya, yang dituduh kemudian orang insinuatifnya wah Bambang Pacul lagi nih yang sebagai tokoh kompromi gitu-gitu. Nah, kalau soal Jawa Tengah itu kan faktor kebetulan, ya kan? Faktor kebetulan ketua DPD-nya Bambang Pacul, kemudian yang ikut ini kan Jawa Tengah ya, 2 orang ya. Iya, satu atau dua gitu ya. Satu Bupati Brebes ya kalau nggak salah ya. Ya kalau 1-2 orang jangan dihubungkan dengan Bambang Pacul dong. Iya. Kan kepala daerah di Jawa Tengah itu kan banyak. Iya. Kalau dia memang bisa mengendalikan, kenapa nggak semua? Nah, jadi ini menurut saya, ini semua hal ya. Kalau di PDIP ini begini, paksinya Hasto ini kita bicara paksinya Hasto. Selalu kalau berbicara politik di luar PDIP, Jokowi, ya kan? Nah sekarang sedikit mulai nyentuh-nyentuh Prabowo. Kalau ada problem di internal, itu selalu Bambang Pacul. Itu udah stand mereka. Jadi nggak pernah bergeser dari situ. Jadi kebencian, permusuhan itu memang terbangun di dalam itu. Ya karena Bambang Pacul ini sebagai simbolnya Puan Maharani, ya kan? Jadi berarti kan, wah ini Puan nih, ya kan? Dan kelihatan sekali kalau acara-acara Ibu Hasto sama Nanan, Puan nggak ada, gitu kan? Nah, jadi menurut saya, sementara Mbak Puan tadi kita lihat ada di peluncuran Danantara hari ini ya, hari Senin ya. Ya sebagai ketua DPR RI lah ya. Nah jadi orang bisa menafsirkan macam-macam. Kalau sikapnya mereka ini tidak berubah. Itu kalau dalam konteks kita bicara apa retreat ini. Nah jadi kalau saran saya ikut aja, ya kan? Sebab begini, kepala daerah yang disebut 126 kepala daerah PDIP, itu kan bukan PDIP saja yang mengusung. Ya, betul. Kan banyak partai-partai lain gabungan juga mengusung dia. Nah apa urusannya saya dilarang oleh satu partai, kecuali semua partai ini memang melarang saya. Gitu kan? Karena kan kadernya Bang, kader murni, maksudnya ya pengurus atau kader murni partai gitu kan. ya dia artinya kalau kamu memang mau maju sendiri, mengklaim kader murni sendiri, jangan ajak partai lain dong. Bergabung ketika pencalonan. Jadi begitu pencalonan mengajak partai lain, ya kan? Dalam situasi ini dia nggak peduli sama partai lain. Langsung kadernya yang dianggap kader PDIP-nya yang harus bersikap. Nah, ini menurut saya keliru. Ya. Makanya semua ini kan akibat tindakan emosional. Ya.
Jadi ini udah melihat Prabowo memuji-muji Jokowi di Gerindra itu sudah puncak kesel, ditambah lagi dengan Hasto ditahan, ya kan? Ini sudah tergulung-gulung ombak, makan pasir lagi di pantai, ya kan? Kan ada orang tergulung-gulung ombak tuh sampai ke pinggir, napas sudah terengah-engah, makan pasir pula. Satu-satunya jalan berteriak, nggak ada lagi minta tolong. Nah ini kira-kira begitulah. Menarik. Nah, Bang, kalau misalnya, jadi gini Bang, kenapa? Apakah ini sebagai reaksi dari Bu Mega atas ditahannya Sekjen Hasto? Dan kenapa Ibu, kalau misalnya betul ini adalah reaksi dari partai dari Bu Mega terhadap dia tahannya Hasto, kenapa persoalan hukum yang menimpa Hasto itu diinstitusionalisasi jadi problem partai juga yang berefek pada kader-kadernya yang jadi kepala daerah nggak bisa ikut. Apa yang membuat situasinya begitu rumit dan kayaknya Bu Mega pasang badan sekali membela Hasto ini Bang? Jadi begini, kasus Hasto ini